Teman-teman, ketemu lagi, kita ngevlog lagi, ngumpung santai. Tadi udah hari ini kita bikin 2 konten gitu ya. Kita bikin 2 konten. Nah, ini konten yang terakhir. Konten ini dibuat sebenarnya udah pernah kita buat juga sih ya. Kita udah pernah. Ini anginnya kencang, teman-teman. Anginnya kencang. Sore ini apa ya? Seger lah. Panas enggak, mendung enggak, ya pokoknya sejuk aja gitu teman-teman. Di Sawangan ini sejuk teman-teman. Oke, balik lagi saya karena banyak yang tanya tentang Om, kasih insight dong buat kita. Saya baru pengen banget beli mobil listrik, baru beralih dan segala macamnya. Kira-kira menurut Om, karena Om udah pernah pakai beberapa merek, kira-kira yang bener yang mana, yang proper yang mana, terus yang irit yang mana, yang perawatannya mudah dan mana, dan yang semua yang ditanya gitu teman-teman. Saya juga bingung jawabnya gitu ya. Jadi gini, intinya saya itu beli mobil kan memang dulu REV ini kan diawali memang kita ya dia apa ya, EV yang value for money banget gitu kan. Jadi dulu pengen beli Ioniq, duitnya belum cukup gitu kan, jadi ya akhirnya kita belinya yang murah-murahan aja, REV gitu. Terus nggak lama keluar lagi beberapa brand-brand mobil China yang lainnya, akhirnya kita beli gitu ya. Setelah REV saya beli Netavi, habis Netavi saya beli Omoda, dan terakhir kita beli BYD M6. Memang diawali sih sebenarnya dari ini ya, dari REV yang mobilnya tuh kecil, mungil, memang pas banget saat itu kita pengen yang bisa buat ya busuk-busukan dan segala macamnya, itu kayaknya cocok banget REV gitu. Terus kedua ya setelah kita udah pakai REV, kok pakai mobil listrik itu enak ya gitu. Akhirnya mobil S-nya sedikit-sedikit saya jual, yang i1 saya ganti dengan Netavi. Netavi itu apa sih? Memang beda teknologi. Yang ini masih level 1 gitu ya. Sementara Netavi itu udah masuk level 2, teman-teman. Nah, apa level 2 itu ya memang dia sudah support DC charging. Nah, dan 4 pintu juga. Jadi fleksibilitasnya lebih enak lah gitu ya. Nah, itu untuk kenapa saya pilih Netavi beli. Nah, terus akhirnya makin enak lagi kan kita pakai EV gitu kan, pajaknya murah, bebas ganjil genap, servisnya irit gitu ya. Jadi pokoknya untung banget deh kita pakai EV. Makanya saya akhirnya nggak berpikiran lagi punya mobil bensin gitu ya, mobil mobil BBM gitu. Ya mungkin kecuali kalau beda ya, kalau mobil hobi ya itu beda lagi. Tapi akhirnya saya jual lagi mobil yang satu lagi, ya kita coba ganti dengan mobil Omoda E5, karena memang saya suka SUV gitu, karena kategorinya SUV itu kan bisa melalang buana kemana-mana, handal, bandel, kaki-kakinya bagus ya. Jadi ya kebenaran ada Omoda E5, saya beli Omoda E5 gitu. Jadi Omoda E5 ini emang gua banget lah gitu ibaratnya ya, dari akselerasinya, speednya, dibawa ajut-ajutan, dibawa pokoknya luar biasa nih Omoda E5. Nggak lama muncul memang kita pengen banget punya mobil EV yang 7 seater. Ya udah akhirnya kita beli 7 seater karena ada BYD M6 muncul, dia 7 seater. Ya udah kita beli aja teman-teman. Oke, itu sejarahnya saya beli mobil EV ya. Jadi bukan karena head on harus gini, tapi apalagi kalau teman-teman yang tahu saya, yang kenal saya, itu pasti ngerti banget latar belakang saya beli EV. Jadi bukan sekedar saya head on nambah lagi enggak teman-teman. Jadi kalau mau makin kenal ya yuk kita japri-japrian dengan saya gitu ya. Oke, menyikapi balik lagi tadi karena banyak yang tanya, banyak yang mengkomparasi antara Omoda dengan BYD, Om enak mana dan segala macam. Tetap nggak bisa dikomparasi teman-teman, karena memang beda segmen. Yang sana small MPV, yang ini SUV, beda banget karakternya teman-teman. Bahwa Omoda E5 ini wah secara speed, secara akselerasi ini luar biasa. Pokoknya Omoda E5 ini saya jujur kalau tanya saya pribadi, Om suka mana gitu ya. Kita mengesampingkan muatan gitu ya, banyaknya muatan dan segala macam. Jujur ini teman-teman. Jadi Omoda E5 ini yang the best buat saya gitu ya. Jadi ini karakternya gua banget lah gitu ibaratnya. Nah, kalau sana ya tadi butuh saya kalau mau ngajak keluarga banyak, biar keangkut semua ya cocok pakai yang BYD M6. Walaupun tenaganya nggak kedodoran juga, bagus juga, tapi ya kalau di compare sama Omoda E5 ya jauh banget gitu ya, beda banget. Jadi jangan samakan antara si Omoda E5 dengan si BYD M6 itu teman-teman. Terus pertanyaannya terus REV-nya gimana Om? Wah, atau netanya bagaimana?
Justru menurut saya gitu ya, menurut saya kalau teman-teman yang banyak nanya saya kan, Om saya cuman beli buat ngantor aja Om, buat daily use aja, jadi buat rumah kantor ya, hanya gitu aja. Kalau begitu aja teman-teman harusnya nggak usah berpikir beli yang ini dan yang itu gitu, cukup beli yang ini aja teman-teman, cukup yang belinya Air EV aja. Kenapa saya bilang begitu? Jadi karena Air EV ini baterainya kan kecil teman-teman, tahu kan? Baterainya tuh cuman 26 kW kan. Jadi cuma 26 kWh, dan kalau kita ngecas itu cuma 40.000 aja gitu loh. Cuma 40.000 aja, beda sama yang ini. Ini baterainya 61 kWh, yang sana 72 kWh. Boros kan? Dengan range jarak kalau kita pakai dalam kota sama-sama aja. Jadi nggak worth it menurut saya. Jadi worth it tetap yang ini teman-teman. Jadi Air EV ini menurut saya adalah yang paling worth it. Kalau teman-teman tanya buat daily use apa, saya nggak pernah bilang ini itu atau neta. Jadi kalau untuk daily use aja ini udah paling cukup gitu loh. Jadi buat dari rumah ke kantor ini sekali cas dengan cukup 40.000. Bayangin ya, cukup 40.000 teman-teman udah bisa jalan 300 kilo. Jadi saya pribadi sendiri kalau cuma buat kantor-kantor aja harusnya pakai yang ini aja. Makanya akhirnya sekarang anak saya paling suka dengan yang ini gitu loh. Kalau istri saya memang udah suka pakai Netavi ya, dia gitu ya. Dia suka pakai Netavi, tapi saya akan saranin ya, kalau dari segi cost, udahlah kalau untuk daily use ya ini paling better teman-teman. Jadi teman-teman tetap harus punya yang ini gitu. Kalau untuk buat irit-iritan, nah untuk yang ini sih untuk kayak Sabtu Minggu jalan jauh ya oke lah, kita punya yang DC charging gitu ya, yang muat banyak boleh. Tapi kalau untuk daily use, nih number one, Air EV nggak ada lawan teman-teman. Jadi menurut saya, kalau selalu banyak yang tanya sama saya, japri sama saya, makanya kenapa Om, tapi kenapa Om beli yang ini sih, kenapa Om nggak saranin apa, kenapa nggak Om banyakin yang ini? Ya tadi saya bilang bahwa kalau pertanyaannya selalu untuk daily use, pertanyaannya untuk rumah kantor aja, ini udah paling better teman-teman. Karena apa? Tadi dengan jarak sama 300 kilo gitu ya, misalkan jujur aja nih, Omoda E5 dengan baterai 61 kWh ya. Itu kalau kita pakai daily use ya, macet-macetan dan segala macam, walaupun memang mobil itu macet-macetan nggak begitu berdampak ya. Tapi itu mirip-mirip loh dengan Air EV ya. Tapi kan dia ngisinya 61 kWh dengan rupiah yang akan lebih mahal gitu ya. Nah, sedangkan Air EV itu dengan 26 kWh dia udah bisa, aduh murah banget gitu teman, udah bisa 300 kilo gitu. Jadi ngapain harus kita untuk jalan 300 kilo juga, ngapain kita harus ngisi dengan baterai yang 61 kWh. Memang jujur kalau kenyamanan ya jangan samain ya. Makanya tadi bilang ini banyak parameternya. Teman-teman mau berkendara secara nyaman, mau yang seperti apa? Oh enggak Om, saya tetap maunya yang akselerasinya bagus ya, boleh beli yang begini-gini. Tapi kalau cuman buat tadi, buat daily use aja, yang penting nyaman, ya nyaman ala-alanya bawa mobil inilah gitu ya ke kantor. Ini udah paling cukup teman-teman Air EV ini. Karena apa ya, tadi baterainya kecil, range-nya juga lumayan jauh, paling better. Jadi gitu ya teman-teman ya. Teman-teman tetap kalau menurut saya kalau untuk warawiri, busuk-busukan ini paling enak teman-teman. Tapi kalau Sabtu Minggu ngajak keluarga jalan jauh, udah pilih tuh antara yang dua. Yang keluarganya banyak bisa yang biru. Tapi kalau yang suka kecepatan, suka ajut-ajutan, suka pokoknya jiwanya tuh muda banget ini nih. Ini luar biasa teman-teman. Kayak gitu ya. Jadi itu menjawab buat yang nanya lagi, biar nggak sering-sering nanya gitu ya. Sering nanya, tapi yang tanya itu terus, daily use apa yang enak. Tapi saya saranin ini nggak ada yang maunya itu semua gitu kan. Jadi bingung kan. Jadi teman-teman harus smart, jangan sampai beli saya maunya Omoda, saya maunya BYD M6 aja. BYD M6 baterainya 71 kWh loh. 72 kWh loh. Itu kalau ngecas tuh mungkin bisa sampai anggap aja 190 ribuan apa 200 ribu lah misalkan kita genapin. 200 ribu, tapi jalannya jangan-jangan sama tuh, cuman 400 kilo juga gitu kan ya, buat apa gitu kan. Mendingan ini 40 ribu tapi 300 kilo gitu teman-teman. Oke, gitu aja teman-teman ya, biar nggak panjang-panjang ya. Sampai ketemu lagi di vlog kita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye. Om, kalau yang ini gimana Om?